Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang budaya lokal Nusantara. Di dalam materi kali ini terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ialah wayang. Kata wayang menurut bahasa berarti ayang-ayang atau bayangan karena yang terlihat adalah bayangannya dalam kelir atau tabir kain putih sebagai gelanggang permainan wayang. Pertunjukan ini diiringi dengan teratur oleh seperangkat gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Fatah. Dahulunya lukisan seperti bentuk manusia. Karena bentuk wayang berkaitan dengan syariat agama Islam, maka para wali mengubah bentuknya. Dari yang semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Pada tahun 1443 Saka bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak, maka wujud wayang geber diganti menjadi wayang kulit secara terperinci. Sumber cerita dalam pementasan wayang diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya para wali mengubah bentuknya menjadi cerita-cerita keislaman, sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan adalah jimat atau jamus kalimat sada, yang dalam Islam diterjemahkan menjadi jimat kalimat syahadat. Dan masih banyak lagi istilah-istilah Islam yang dipadukan dengan istilah dalam pewayangan. Yang kedua ialah hadorah atau alat gambus. Hadara adalah salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam, seni suara yang diiringi dengan rebana atau perkusi dari kulit hewan sebagai alat musiknya. Sedangkan lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang bernuansakan Islam, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman sekarang, kesenian hadara biasanya hadir ketika acara pernikahan dan akikahan atau sunatan. Bahkan kesenian hadara ini dijadikan lomba antar pondok pesantren atau madrasah. Selain itu, hadara banyak berkembang dan bahkan ada pemain hadara yang sampai terkenal hingga mancanegara. Walaupun hadara bukan hanya ada di Indonesia saja, namun ciri khas dari penduduk Indonesia dengan seni dan kebudayaannya, hadara Indonesia memiliki daya tarik sendiri. Selain itu, permainan atau pertunjukan hadara juga sampai ke mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia sendiri banyak memiliki tim dan grup hadara yang cukup terkenal hingga ke luar negeri. Salah satunya ialah Hadara Ahbabul Mustafa yang dipimpin seorang ulama dari kalangan Habib, yakni Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Berikutnya ialah qasidah. Qasidah artinya suatu jenis seni suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Dalam lagu dan syairnya banyak mengandung dakwah Islamiyah dan berupa nasihat-nasihat, salawat kepada Nabi, dan doa-doa. Biasanya qasidah diiringi dengan musik rebana. Kejadian pertama kali menggunakan musik rebana adalah ketika Rasulullah SAW disambut dengan meriah di Madinah. Selanjutnya ialah tari zapin. Tari zapin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik qasidah dan gambus. Tari zapin diperagakan dengan gerak tubuh yang indah dan lincah. Musik yang mengiringinya berirama padang pasir atau daerah Timur Tengah. Tari zapin biasa dipentaskan pada upacara atau perayaan tertentu, misalnya khitanan, pernikahan, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Berikutnya ialah Mauludan. Setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah, sebagian besar umat Islam Indonesia menyelenggarakan acara Mauludan atau pembacaan sejarah Nabi. Maksud dari acara tersebut adalah untuk mengenang hari kelahiran Rasulullah SAW. Dalam acara tersebut diadakan pembacaan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kitab atau naskah Mauludan atau Maulid, diantaranya yang paling terkenal adalah kitab Maulid Al-Barzanji atau Simtud Durar. Puncak acara Mauludan biasanya terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal tersebut Rasulullah SAW dilahirkan. Kemudian
ialah ruahan. Merupakan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ritual ibadah seperti doa selamat dan bersedekah makanan dilakukan untuk mempersiapkan diri secara spiritual dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ruahan adalah kegiatan berkumpul dengan keluarga. Biasanya tradisi ruahan diisi dengan doa bersama untuk mendoakan ruh orang yang meninggal dan biasanya diakhiri dengan makan-makan bersama. Tradisi ruahan yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia kerap kali dipertanyakan hukumnya, dan tradisi ruahan ini identik dengan perkumpulan dengan tujuan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.